warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Putriana Azri Wahyuni, SPD. Saya guru SMK Negeri 1 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Dengan mengambil materi kelas 10, teks eksposisi dengan kompetensi dasar 3.3, menganalisis struktur dan unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di masa pandemi, tapi kita tetap menerapkan 3M. Apa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Oke, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Siap. Nah, untuk mengawali jadwal pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen ya? Hadir semua hari ini? Aldi Fareza, Adinda Suci, Bayu Pratama, Zaki Pratama, Habil, Dwi Rahayu, Tasya Maulida, Dinda Marcella, Natasha, Holil, Ahmad Diva Adib Wijaya, Kita Maulidia, Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, kalian masih ada ingat nggak materi lalu kita belajar tentang apa? Ya, benar. Teks observasi, laporan hasil observasi. Apa observasi? Kita melakukan pengamatan. Ya nggak, masih ingat kan? Atau mengamati suatu kejadian, bisa benda, makhluk hidup, hewan ataupun tumbuhan. Sekarang ibu tanya, kalian semua ada yang paham tidak tentang COVID? Ada yang tahu nggak? Atau apa sih COVID itu? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangan. Ya, silakan. Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Yang lain? Ya. Yang muncul pertama kali di Wuhan, Cina tahun 2019 akhir. Penyakit yang muncul di Wuhan, Cina. Yang lain? Ya, silakan. Penyakit yang membuat gangguan pernapasan melalui paru-paru. Penyakit yang membuat gangguan pernapasan melalui paru-paru. Nah, dari jawaban teman-teman tadi sudah dipaparkan apa itu COVID. Ada yang penyakit gangguan pernapasan, ada yang COVID berasal dari Wuhan. Semua tentang COVID itu nanti bisa dibuat dalam sebuah paragraf. Itu namanya teks tentang memaparkan suatu informasi atau teks pemaparan. Teks pemaparan itu bisa disebut dengan teks
pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Nanti kita akan menganalisis struktur apa saja yang ada di dalam teks eksposisi dan kita akan mencari informasi tentang unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Baik, untuk apa sih kita mempelajari teks eksposisi? Silakan simak slide-nya. Lihat nggak yang di belakang? Baik, tujuan pembelajarannya adalah agar kita atau kalian peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi dengan indikator menganalisis struktur teks eksposisi yang pertama dan indikator yang kedua menganalisis unsur kebahasaan teks eksposisi. Penilaiannya seperti apa nanti? Nanti Ibu akan berikan LKPD dan penilaiannya seperti yang dapat kalian lihat. Ada ketepatan menentukan struktur teks eksposisi, ada ketepatan menentukan kaidah kebahasaan, ada kejelasan isi pemaparan, keefektifan penyampaian kalimat dan kekompakan. Masing-masing akan mendapatkan poin maksimal 4. Selanjutnya struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama tesis, yaitu pernyataan umum. Yang kedua ada argumentasi, menjelaskan alasan-alasan atau bukti-bukti terhadap pendapat penulis. Dan yang terakhir ada rekomendasi atau penegasan ulang biasanya, yaitu penegasan kembali atas tesis dan argumen. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Kalau jelas, kita selanjutnya akan membahas kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada nomina dan pronomina, ada verba, adjektiva, dan adverbial. Yang ketiga ada konjungsi, dan yang terakhir ada kata istilah. Nomina adalah kata benda atau kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda. Ada yang bisa kasih Ibu contoh nomina itu apa? Ya, silakan. Meja itu kata benda ya. Yang lain? Kursi. Kursi kata benda. Guru, benar? Siswa, oke. Pena, sana. Buku, paham semua ya? Nomina ya? Oke, baik. Berarti kita lanjut ke yang kedua, yaitu verba. Verba adalah kata kerja. Ini banyak sekali, atau kata yang menyatakan tindakan, mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu. Ada yang tahu? Suatu kegiatan? Benar. Yang lain? Membaca, berlari, menulis, makan, memakan atau makan. Benar semua ya? Oke, paham. Selanjutnya ada adjektiva, adalah kata sifat. Berarti menunjukkan sifat seseorang. Ada yang tahu? Baik hati, jahat. Kebalikannya ya, baik dan jahat ya. Selanjutnya ada adverbia. Adverbia adalah kata keterangan. Ingat kata keterangan. Kata keterangan itu ada kata keterangan tempat dan ada kata keterangan waktu. Ya, benar sekali. Siapa yang bisa kasih contoh? Ya, silakan. Di pasar. Misalkan kalimatnya, Ibu membeli sayur di pasar. Di pasar menunjukkan keterangan tempat. Ada lagi tambahan keterangan waktu. Ibu membeli sayur di pasar pagi. Benar sekali. Itu ada keterangan tempat dan ada keterangan waktu. Selanjutnya yang ketiga adalah konjungsi atau kata hubung atau kata sambung untuk menghubungkan antar kata, antar klausa ataupun antar kalimat. Sepertinya kita sudah sering membahas ya tentang kata hubung atau konjungsi. Ada yang masih ingat apa contohnya konjungsi? Ya, satu. Oleh karena itu. Yang lain? Sehingga. Yang lain? Dan banyak sekali yang lain. Selain itu. Atau. Sudah paham ya tentang konjungsi? Selanjutnya yang keempat yaitu kata istilah atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan atau sifat khas. Kata istilah ini biasanya kata yang
sesuatu. Ada yang bisa kasih contoh? Prioritas. Apa? Prioritas. Prioritas. Prioritas itu kata lainnya atau maknanya adalah prioritas. Utama, benar sekali. Yang lain? Habitat. Habitat. Habitat ada yang tahu maknanya apa atau maksudnya apa? Tempat tinggal, benar. Yang lain? Ya, silakan. Eksekusi. Eksekusi. Yang lain? Apa? Rekonstruksi. Rekonstruksi. Rekonstruksi itu apa? Reka ulang. Reka ulang, benar. Yang lain? Elit. Elit. Elit itu kaum elit. Kaum apa? Elit. Mewah atau kaya, boleh nggak? Boleh. Atau kaum atas lah ya, VIP ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi? Tidak ada. Baik, Ibu akan menyiapkan sebuah teks dan kita akan mencoba menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Ini teks mencuci tangan dengan sabun efektif mencegah COVID-19. Terlihat? Kecil sekali ya? Silakan yang bisa mencari atau menentukan kaidah kebahasaan dari teks ini. Maju ke depan diberi tanda ya. Kaidah kebahasaan banyak tadi. Ada nomina, verbal, konjungsi, kata istilah, adjektiva, adverbia. Silakan dicermati teksnya. Terlihat tidak? Baik, silakan jika ada yang menemukan kaidah kebahasaan boleh diberi tanda atau di garis bawah. Oke, silakan ambil. Yang lain ada yang mendapatkan? Cukup kita bahas ya. Ada apa saja yang ditemukan di sini? Kemudian termasuk dalam kata hubung atau konjungsi. Kemudian dengan konjungsi. Sehingga konjungsi ini ada beliau merupakan nomina, benar, mencuci, kata kerja atau verba. Banyak sekali verba selain mencuci apa lagi? Ini menjelaskan, kemudian di mana? Menggunakan, ada mencuci lagi, merusak dan lain-lain. Paham sampai sini ya? Berikut akan Ibu tampilkan video tentang COVID-19. Dari video ini kalian akan bisa mengambil kesimpulan apa yang ada atau apa isi video tersebut ya. Baik, tentang COVID-19 diawali dengan tesis atau pembukaan.
Ini termasuk dalam pembukaan atau tesis ya. Baik, dari video yang sudah kita lihat tadi, kita dapat melihat ada tesis, pembukaan, argumentasi, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Sampai sini ada yang masih bingung tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi? Sudah paham semua? Baik, kalau paham, Ibu akan berikan KKPD ya. Ibu akan memberikan 3 teks masing-masing untuk setiap kelompok. Tadi kita sudah membentuk kelompok. Ada kelompok dongeng, masih ingat kelompok yang materi lalu? Kelompok fabel dan kelompok legenda. 3 teks masing-masing, setiap teks berbeda. Dari teks tersebut kalian akan menentukan struktur kebahasaannya. Boleh ditulis bagian mana yang menyatakan struktur kebahasaan. Ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Selanjutnya kalian akan menentukan kaidah kebahasaan dari teks yang Ibu berikan. Silakan duduk untuk berdiskusi. Posisinya di dalam. Teksnya dibagikan ya. Kelompok dongeng. Kemudian kelompok fabel dan terakhir adalah kelompok legenda. Yang ditanya nanti nikah. Ini bisa sini. Baik, apakah sudah ketemu struktur dan kaidah kebahasaannya? Kelompok legenda sudah ya. Baik, kelompok fabel menemukan kata istilah tidak? Karena kalau konjungsi, verbal, nomina, adjektiva itu banyak yang ditemukan dalam setiap paragraf. Hanya yang jarang ditemukan adalah kata istilah. Terkadang setiap paragraf atau setiap teks ada kata istilah, terkadang juga tidak terdapat kata istilah. Kelompok fabel ada kata istilahnya. Kalau kalian menemukan kata istilah tapi kalian tidak paham kata istilahnya itu apa maksudnya, boleh kalian browsing, buka handphonenya, buka Androidnya, kalian cari maksud dari kata istilah itu apa. Kelompok dongeng menemukan kata istilah tidak? Ada. Sudah tahu apa arti dari kata istilahnya? Ya, silakan dicari mulai sambil dibuka Androidnya untuk masukkan kata istilah.
bagian kemudian adalah dewasa kini semua orang sudah bisa mengakses segala informasi dan komunikasi dengan mudah. Hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet, maka semua kehidupan yang ada di dunia bisa diakses. Hal tersebut sayangnya juga berlaku untuk narkotika dan obat-obatan. Narkoba semakin mudah saja dibeli dan didapatkan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Berarti itu termasuk ke dalam tesis atau pembukaan. Selanjutnya argumennya. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sangat mudah dipecahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Oke, berarti banyaknya atau maraknya narkoba di lingkungan masyarakat kita ya. Selanjutnya kaidah kebahasaannya, ditemukan tidak kaidah kebahasaannya? Kaidah kebahasaannya yaitu dengan menggunakan itu merupakan kata hubung. Oke. Menggunakan termasuk apa? Kata kerja, benar. Apalagi? Mendapatkan termasuk apa? Kata kerja, benar. Oleh karena itu ada yang tahu? Konjungsi. Menemukan kata istilah tidak? Fenomena. Apakah fenomena termasuk kata istilah? Iya. Ya. Ada yang tahu fenomena apa? Fenomena Kejadian. Nah, kejadian alam. Apa nak? kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa. Oke, bagaimana untuk presentasi kelompok 1? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, aku untuk kelompok. Selanjutnya silakan kelompok Fadel. Dipaparkan bagian mana yang termasuk ke dalam tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Fabel akan menjelaskan tentang tesis, argumen, dan penegasan ulang. Tesis, sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan, kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Dengan hadirnya kandungan tersebut, maka sabun juga efektif untuk membunuh virus corona atau COVID-19. Argumen, salah satu gejala virus COVID-19 yang dialami para korban terinfeksi adalah sesak nafas. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, maka dapat meminimalisir masuknya virus ke dalam saluran pernapasan melalui tangan, sehingga bisa mencegah virus masuk dan merusak saluran pernapasan. Bahkan seorang ahli, dokter dan korpet dari Queen's School of Chemistry and Engineering menjelaskan bahwa mencuci tangan dengan air dan sabun dapat membunuh virus COVID-19. Baik, argumentasi yang ada terlihat dari pernyataan seorang dokter ya. Pernyataan seorang dokter itu adalah argumentasi yang kuat yang menyatakan bahwa mencuci tangan dan sabun dapat membunuh virus COVID-19. Mencuci tangan. Baik, kata istilah yang diperoleh kelompok 2 adalah melukul. Ada yang tahu melukul apa? Senyawa kecil. Lebih jelasnya kelompok 2. Mencari tidak tadi melukul apa? Ya, apa penjelasan? Molekul adalah bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Oke, baik. Sampai sini paham tentang teks dari kelompok 2? Paham. Oke, terima kasih kelompok 2. Baik, dari seluruh kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, adakah yang bisa mengambil kesimpulan kira-kira? Ya, silakan Nak, berdiri. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis atau pernyataan umum, argumentasi, penegasan ulang atau dokumentasi. Oke, yang lain ada yang bisa menambahkan? Habis silakan. Kaidah kebahasan teks eksposisi terdiri dari nomina, adverbial, adjektiva, istilah, kata hubung. Oke, baik. Berarti kita sama-sama bisa mengambil kesimpulan pada pembelajaran hari ini
teks eksposisi terdiri dari 3 strukturnya. Yang pertama ada tesis, kemudian argumentasi, satu lagi terakhir penegasan ulang. Sedangkan kaidah kebahasaan pada teks eksposisi ada apa saja? Nomina, dan terakhir ada kata istilah. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita evaluasi ya. Siapkan pena dan kertasnya, Ibu akan berikan soal. Silakan simak. Yang pertama, langsung dijawab ya. Tentukan apa yang dimaksud dengan argumentasi dan penegasan ulang pada teks eksposisi. Langsung jawab aja. Ya, langsung jawab. Terlihat ya di belakang ya. Dan yang kedua, berikan 2 contoh kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksposisi. Silakan bagi yang sudah boleh langsung kumpul. Nanti sudah kita bahas ini ya. Baik, terima kasih. Dari seluruh kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan, kita bisa ambil manfaat pada kegiatan kita hari ini. Ya, silakan. Ya. Gimana? Manfaat dari teks eksposisi itu kita bisa mengetahui apa itu kata benda, kata sifat, kata istilah, dan kata kerja. Oke, berarti manfaat dari pembelajaran kita hari ini kita dapat menentukan atau menemukan banyaknya macam-macam kata benda, kata sifat, kata kerja, kata istilah, dan juga kita bisa menentukan struktur teks. Baik, untuk pembelajaran yang akan datang, kita masih membahas tentang teks eksposisi. Kita akan mengkonstruksi atau menceritakan kembali teks eksposisi. Ibu akan menayangkan video teks eksposisi dan kalian akan menuliskan kembali tentang apa sih tayangan video yang Ibu berikan. Itu untuk minggu depan. Tugasnya, kalian di rumah boleh mencari video-video tentang teks eksposisi dan minggu depan kita tampilkan video yang kalian cari. Nanti akan bergantian, temannya yang lain menentukan struktur teks dari video yang kalian cari. Oke ya? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri jadwal pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bisa. Assalamualaikum.